semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini, sesuai dengan judul yang udah kalian lihat, di video kali ini aku mau ngebahas tentang kisah-kisah kembaran yang sudah terpisah dari lahir, tapi mereka dipertemukan kembali setelah beberapa tahun kemudian. Video kali ini beda dibandingkan dua video sebelumnya. Kalau di dua video sebelumnya itu aku ngebahas tentang criminal case, tapi di video kali ini aku mau membahas tentang kisah-kisah mengharukan saudara kembar yang dipertemukan kembali setelah dipisahkan selama belasan atau bahkan puluhan tahun lamanya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian udah subscribe channel ini dan diaktifkan notifikasinya. So, daripada lama-lama, langsung aja yuk kita mulai. Kisah yang pertama datang dari anak kembar yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah, Indonesia yang diadopsi oleh keluarga Swedia secara terpisah. Kembaran tersebut bernama Emily Falk dan juga Lynn Beckham. Mereka lahir pada tanggal 18 Maret 1983. Mereka berdua sama-sama diadopsi oleh orang tua angkat mereka yang berasal dari Swedia. Dan uniknya lagi, selama ini mereka hanya terpisah jarak selama 40 km di Swedia Selatan. Namun, sejak lahir tak ada satupun dokumen yang menyatakan bahwa Emily dan juga Lynn ini adalah saudara kembar. Pada saat Emily dan Lynn berusia 28 tahun, mereka dipertemukan melalui jejaring sosial Facebook. Dan pada saat itu, Emily lah yang pertama kali mencari kembarannya, yaitu Lynn. Dan ketika Emily menemukan Lynn di jejaring Facebook, Emily mulai menulis di berandanya si Lynn ini dengan mengatakan bahwa saya lahir pada tanggal 18 Maret 1983 di Semarang dan saya memiliki ibu kandung yang bernama Mariati. Jadi ya guys, Emily ini tuh sudah mengetahui bahwa dirinya ini adalah anak adopsi dan dia ini berasal dari Indonesia. Gak berapa lama kemudian, si Lynn ini mulai merespon atau menanggapi tulisan si Emily di berandanya tersebut. Lynn ini mengatakan bahwa itu adalah hari ulang tahun saya dan Mariati itu adalah nama ibu kandung saya juga. Dari jejaring sosial tersebutlah mereka mulai intens berkomunikasi, melakukan chattingan dan juga melakukan video call. Selain itu juga mereka ini banyak sekali kesamaannya, mulai dari profesi mereka sama-sama seorang guru dan mereka ini sama-sama menikah pada tanggal yang sama, hanya berbeda 1 tahun aja. Pada tahun 2011, hasil tes DNA yang mereka lakukan menyatakan bahwa 99,98% bahwa hasil tes DNA-nya tersebut adalah sama dan menyatakan bahwa mereka ini adalah saudara kembar. Dan yang lebih mengharukannya lagi, nggak cuman Emily dan Lynn aja yang ketemu, mereka juga berhasil menemukan keluarga biologis mereka yang ada di Indonesia berkat bantuan orang Indonesia yang ada di Swedia. Karena pada saat itu Emily sedang hamil besar, jadi akhirnya si Lynn inilah bersama suami dan anaknya yang bertemu dengan Ibu Mariati atau orang tua dari kembaran tersebut. Selain bertemu dengan kedua orang tuanya, Lynn juga bertemu dengan keluarga besarnya. Emily dan Lynn pun menyatakan mereka berdua ini tidak menyimpan rasa kesal kepada kedua orang tuanya dan mereka sangat mengerti kenapa kedua orang tuanya ini melakukan hal tersebut. Oke, next, yang kedua ini sempat viral banget guys di Indonesia. Kalian pasti udah nggak aneh lagi karena di sini aku mau ngebahas tentang kembaran yang terpisah selama 16 tahun, yaitu Nadia dan Nabila. Nadia Tri Elvira dan juga Nabila Ajahra adalah sepasang kembar yang terpisah selama 16 tahun dan mereka ini lahir pada tanggal 23 Maret 2003 di Makassar. Mereka berdua sama-sama diadopsi oleh keluarga yang sama-sama tidak saling mengenal. Untuk Nabila, dia diadopsi oleh keluarga yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Sementara untuk Nadia, dia ini diadopsi oleh keluarga yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Dan tidak hanya itu, Nadia dan Nabila pun diperkirakan memiliki kembaran lainnya yang belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Kisah pertemuan Nadia dan Nabila ini berawal dari temannya Nadia yang mengirimkan video pada tahun 2018, di mana video tersebut adalah Nabila yang mirip sekali dengan Nadia. Namun pada saat itu Nadia ini nggak ngerespon sama sekali apa yang dibilang sama si temannya tersebut. Lalu pada tahun 2019 temannya si Nadia ini kembali mengirim video yang sama dengan nama akun yang sama dan menandai dirinya di Instagramnya Nabila. Dari situlah Nadia mulai melihat-lihat profilnya Nabila. Ketika melihat foto profil Nabila di sosial medianya, Nadia terkejut melihat kemiripan Nabila dengan dirinya.
Nah guys, setelah si Nadia ini menemukan banyak sekali kemiripan dengan akunnya si Nabila tersebut, akhirnya si Nadia ini mengirimkan pesan kepada Nabila dan dia pun menulis thread di Twitternya. Dan kata pertamanya, Twitter please do your magic, dan gak disangka-sangka nih ya guys, tulisannya si Nadia ini tuh mendapatkan respon dari netizen. Setelah tulisannya si Nadia ini viral, akhirnya Nabila ini mulai merespon pesan dari si Nabila, dan mereka ini mulai bertukaran nomor WhatsApp, mulai video call, dan mulai banyak bercerita. Dan untuk pertama kalinya, si Nadia sama Nabila ini dipertemukan di channel YouTube-nya Grite Agatha, dan mereka pun langsung memancarkan suasana haru dan juga tangis bahagia. Dan mereka berdua pun setelah dipertemukan, mereka akan membuat vlog bareng. Dan kalian bisa ngebayangin gak sih guys, kalau misalnya pada saat itu temennya si Nadia ini tuh enggak sama sekali nge-tag si Nabila, atau misalnya temennya ini tuh enggak ngasih tahu ke si Nadia kalau misalnya ini loh ada orang yang mirip sama kamu gitu. Mungkin pertemuan itu belum tentu akan terjadi ya guys. Tapi karena berkat bantuan temennya juga dan berkat bantuan netizen, akhirnya si Nadia dan Nabila ini bisa ketemu. Oke, next, lanjut ke kembaran yang terpisah sejak lahir yang ketiga. Ini adalah Jim Springer dan juga Jim Lewis. Dua pria yang sama-sama bernama Jim ini, mereka terpisah sejak mereka berusia 4 minggu. Karena mereka berdua ini sama-sama diadopsi oleh keluarga yang berbeda, namun mereka ini tinggal di negara yang sama, yaitu negara Ohio. Mereka ini hanya terpisah jarak sekitar 64 km. Dan sejak kecil mereka berdua ini udah dikasih tahu kalau misalnya mereka ini ada saudara kembar. Nah, tapi ibunya si Springer ini menyatakan bahwa si kembarannya itu udah meninggal dunia. Nah guys, pada tahun 1977 si Jim Lewis ini berusaha untuk mencari si James Springer. Dan akhirnya dia ini menemukan si James Springer tersebut di gedung pengadilan tempat saudaranya itu tinggal. Pada tahun 1979, mereka pun akhirnya bertemu dan mereka ini banyak sekali bercerita tentang diri mereka masing-masing. Uniknya lagi nih ya guys, mereka ini memiliki banyak sekali kesamaan, di antaranya mereka sama-sama pernah menikah sebanyak 2 kali. Selain itu juga, mereka ini memiliki nama istri yang sama. Istri yang pertama mereka adalah sama-sama bernama Linda, dan istri kedua mereka sama-sama bernama Betty. Kesamaan berikutnya, mereka ini sama-sama memiliki anjing yang diberi nama Toy. Keduanya memiliki bengkel kayu di garasi rumah mereka. Selain itu juga, mereka ini memiliki tinggi yang sama, yaitu sekitar 6 kaki, dan juga berat yang sama sekitar 80 pounds. Dan mereka juga memiliki mobil Chevrolet yang berwarna biru muda untuk berpergian. Kasus Jim ini juga diperkirakan merupakan kasus kembar identik yang lahir dari rahim tunggal yang dibuahi, kemudian membelah menjadi 2. Para ahli juga mengatakan, anak yang lahir sebagai kembar identik tidak dapat dibedakan di awal tahun kehidupan mereka. Lanjut lagi ke kembaran yang terpisah berikutnya. Di nomor 4 ini ada kembaran yang terpisah selama 10 tahun. Mereka bernama Audrey Doring dan juga bernama Gracia Ransberry. Mereka berdua ini merupakan kembar identik yang lahir di negara Cina, dan mereka berdua ini berpisah sejak lahir karena mereka berdua ini sama-sama diadopsi oleh keluarga Amerika yang berbeda. Mereka berdua ini terpisah selama 10 tahun dan mereka terpisah jarak sekitar 1.500 mil. Audrey sendiri dia tumbuh besar di Wausau, Wisconsin, sementara untuk Gracia kembarannya ini dia tumbuh besar di Richland, Washington. Kembaran tersebut untuk pertama kalinya dipertemukan di acara televisi, yaitu di acara Good Morning America secara live. Pertemuan keduanya berawal dari inisiatif ibu angkatnya Audrey, yaitu Jennifer Doring. Dia ini mulai menelusuri masa lalu dari putri angkatnya tersebut. Pada saat itu, Jennifer Doring atau ibu angkatnya si Audrey ini tuh menemukan foto putri angkatnya tersebut di salah satu iklan di koran yang sedang dipegang oleh salah seorang ibu. Ternyata di foto tersebut itu ada 2 orang bayi yang mirip dengan putri angkatnya. Singkat cerita, akhirnya si Jennifer Doring ini tuh mulai melakukan penelusuran melalui jejaring sosial Facebook untuk menemukan saudara kembar putri angkatnya tersebut. Akhirnya di Facebook tersebut si Jennifer Doring ini tuh menemukan Nicole Ransberry yang merupakan ibu angkat dari Gracia Ransberry. Dan akhirnya si Audrey dan Gracia tersebut dihubungkan melalui aplikasi video chat.
Karena mereka ini adalah seorang anak kembar, akhirnya mereka ini memiliki ikatan emosional yang sangat luar biasa. Wajahnya sangat mirip dan mereka ini tuh memiliki makanan favorit yang sama. Hasil tes DNA pun menyatakan bahwa Audrey dan Gracia ini merupakan 100% kembar identik. Kisah kembaran yang terpisah sejak lahir berikutnya ini berasal dari Korea Selatan. Jadi keduanya ini lahir di Korea Selatan namun mereka terpisah di dua negara yang berbeda, yaitu Samantha Futterman dan juga Anais Border. Mereka berdua lahir pada tanggal 19 November 1987 di Korea Selatan. Dan mereka berdua sama-sama diadopsi oleh keluarga yang berbeda dan juga negara yang berbeda. Samantha diadopsi oleh keluarga yang berasal dari Amerika Serikat, sementara kembarannya Anais Border ini diadopsi oleh keluarga yang berasal dari Prancis. Namun Anais ini berkuliah di London, Inggris. Ketika mereka ini berusia 20 tahun, di antara mereka pun belum ada yang menyadari bahwa mereka ini sebenarnya memiliki saudara kembar. Pada suatu ketika, di hari Sabtu pada bulan Desember 2012, ketika Anais ini sedang menumpangi sebuah bus, seorang temannya ini mengirim salah satu screenshotan dari video YouTube, di mana screenshotan tersebut itu terdapat orang yang sangat mirip dengan dirinya. Jadi ini kisahnya itu hampir sama kayak si Nadia tadi ya guys. Jadi si temannya ini ngasih tahu nih ada orang yang mirip sama kamu gitu. Dan akhirnya dia pun mulai menelusuri video tersebut dan mulai menelusuri orang yang ada di video tersebut. Akhirnya dia menemukan sebuah nama yaitu Samantha Futterman, dan mulai terungkaplah bahwa keduanya ini tuh memiliki tanggal lahir yang sama dan mereka berdua ini sama-sama berasal dari Korea Selatan. Akhirnya si Anais ini tuh mulai memberanikan diri untuk membuka percakapan dengan Samantha Futterman tadi. Setelah 3 hari kemudian, si Samantha Futterman ini tuh mulai merespon pesan dari Anais tersebut di Facebooknya. Nah guys, semenjak mereka ini saling komunikasi melalui Facebook, akhirnya mereka ini untuk pertama kalinya bertemu melalui aplikasi Skype. Dan kisah pertemuan selama 25 tahun itu pun akhirnya dibuat menjadi sebuah film dokumenter oleh keduanya dengan judul Twinter. Mereka berharap bahwa kisah ini tuh dapat menginspirasi atau membantu kakak beradik yang terpisah seperti mereka. So guys, itu tadi kisah-kisah kembaran yang akhirnya bertemu dengan kembarannya melalui sosial media. Dan gimana menurut kalian, kisah mana yang paling menginspirasi? So jangan lupa untuk komentar pendapat kalian di bawah. Oke guys, cukup sekian dulu video aku kali ini. Semoga kalian suka, dan jika kalian suka jangan lupa untuk di like dan di share ke seluruh sosial media kalian. Dan pastinya jangan lupa juga untuk diklik tombol subscribe di bawah dan diaktifkan notifikasinya. And see you on my next video.